jalannya putusan sidang di Mahkamah Konstitusi, di mana hari ini akan dijadwalkan pembacaan putusan apakah sistem pemilu akan tetap terbuka atau berubah menjadi tertutup. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini agenda persidangan Mahkamah Konstitusi adalah pengucapan beberapa ketetapan dan putusan. Ada 6 perkara. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita langsung memulai dengan pengucapan ketetapan. Ketetapan nomor 44 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Menimbang A. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 10 April 2023 yang diajukan oleh Albert Ola Masan Setiawan Muda dan Andrew Chua yang berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10 April 2023 memberi kuasa kepada Rizky Kurniawan yang diterima kepanitraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 April 2023 berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 37 dan seterusnya dan telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik pada tanggal 17 April 2023 dengan nomor 44 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Dianggap dibacakan. C. Bahwa terhadap permohonan tersebut, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 11 Mei 2023 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. D. Bahwa Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 telah menerima surat elektronik bertanggal 21 Mei 2023 dari para pemohon yang pada pokoknya para pemohon menarik atau mencabut kembali permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan seterusnya. Dalam perkara nomor 44 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023. Selanjutnya, perihal penarikan permohonan tersebut telah dikonfirmasi Mahkamah kepada para pemohon atau kuasanya secara lisan dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa perbaikan permohonan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 dan para pemohon membenarkan ihwal penarikan tersebut. E. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para pemohon tersebut,
Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang MK menyatakan, dianggap dibacakan. F. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf E di atas, rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 5 Juni 2023 telah menetapkan pencabutan atau penarikan kembali permohonan perkara nomor 44 dan seterusnya beralasan menurut hukum dan para pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan akuo. G. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf F di atas, rapat permusyawaratan hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan pemohon dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada pemohon. Mengingat 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya menetapkan 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para pemohon. 2. Menyatakan permohonan dalam perkara nomor 44 PUU 21/2023 mengenai permohonan pengujian Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Lembaran Negara tahun 2022 nomor 143 tambahan Lembaran Negara nomor 6801 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditarik kembali. 3. Menyatakan para pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan akuo. 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan nomor 44 PUU 21/2023 dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para pemohon. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Eni Nurbaningsi, Daniel Yusmik PFW, Arif Hidayat, M. Guntur Hamzah Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Juni tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 bulan Juni tahun 2023 selesai diucapkan pukul 9:54 WIB oleh 8 hakim konstitusi tersebut tanpa dihadiri Wahiduddin Adams, dengan dibantu oleh Rizky Amalia sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para, saya ulangi, dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili tanpa dihadiri oleh para pemohon.
Selanjutnya, ketetapan nomor 48 PUU _ 21 _2023. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Menimbang A. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 15 April 2023 yang diajukan oleh M. Jamil yang didasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 April 2023 memberi kuasa kepada Rizky Kurniawan dan Albert Ola Masan Setiawan Muda yang diterima kepanitraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 April 2023 berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 42 dan seterusnya dan telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik pada tanggal 3 Mei 2023 dengan nomor 48 dan seterusnya mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Dianggap dibacakan. C. Bahwa sesuai dengan pasal 34 UU MK, Mahkamah telah melaksanakan sidang panel pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan akuo pada tanggal 17 Mei 2023 dan sesuai dengan pasal 39 UU MK serta pasal 41 ayat 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2003 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Panel hakim telah memberi nasihat kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya, termasuk memperbaiki surat kuasa dalam perkara akuo. D. Bahwa sebelum pelaksanaan sidang panel dengan acara pemeriksaan perbaikan permohonan, Mahkamah telah menerima surat dari pemohon bertanggal 21 Mei 2023 perihal penarikan kembali permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan seterusnya. E. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023 Mahkamah menyelenggarakan sidang panel dengan acara pemeriksaan perbaikan permohonan pemohon guna meminta konfirmasi kepada pemohon perihal pencabutan dimaksud. Selanjutnya Majelis Hakim panel telah menerima konfirmasi dari pemohon yang membenarkan penarikan permohonan akuo dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat pencabutan akuo. F. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan pemohon, pasal 35 ayat 1 UMK menyatakan dan seterusnya dianggap dibacakan. G. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf E di atas, rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 5 Juni 2023 telah berkesimpulan pencabutan atau penarikan kembali permohonan nomor 48 dan seterusnya adalah beralasan menurut hukum dan pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan akuo. H. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf G di atas, rapat permusyawaratan hakim memerintahkan panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan pemohon dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada pemohon. Mengingat 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya. Menetapkan 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon. 2. Menyatakan permohonan dalam perkara nomor 48 _ PUU _ 21
1/2023 mengenai permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditarik kembali. 3. Menyatakan pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan akuo. 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan nomor 48/PUU/21/2023 dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada pemohon. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua Merangkap Anggota, Saldi Isra, M. Guntur Hamzah, Daniel Yusmik P. Foe, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsi, Suhartoyo, dan Wahidudin Adams, masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Juni tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 bulan Juni tahun 2023 selesai diucapkan pukul 10.03 WIB oleh 8 hakim konstitusi tanpa dihadiri Wahidudin Adams dengan dibantu oleh Imade Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai panitia pengganti serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili tanpa dihadiri oleh pemohon. Selanjutnya, putusan nomor 43/PUU/21/2023. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Arifin Purwanto SH, selanjutnya disebut sebagai pemohon, membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, memeriksa bukti-bukti pemohon, duduk perkara, dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum dianggap dibacakan. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mandiri permohonan akuo dan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak dalam mengajukan permohonan akuo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok permohonan, menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara seksama permohonan akuo beserta bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, maka sebelum pertimbangan lebih jauh dalil permohonan pemohon, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Bahwa berkenaan dengan sistematika permohonan dalam perbaikan permohonan yang diajukan oleh pemohon berdasarkan pasal 10 ayat 2 PMK 2/2001 menyatakan sebagai berikut. Ayat 1 dan seterusnya, ayat 2 dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa pemohon dalam perbaikan permohonannya tetap tidak menguraikan secara jelas permasalahan konstitusionalitas yang dihadapinya dalam kaitannya dengan berlakunya norma pasal 70 ayat 2 Undang-Undang 22 2009. Walaupun telah diberikan nasihat oleh Majelis Panel dalam sidang pendahuluan, video risalah sidang pendahuluan tanggal 11 Mei 2023. Pemohon hanya menguraikan permasalahan konkret yang dialaminya berkenaan dengan proses bentuk teknis STNKB dan TNKB serta masa berlakunya, sehingga Mahkamah tidak dapat menilai ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujiannya.
bahwa selain masalah sebagaimana termaktub dalam subparagraf di atas, pemohon dalam petitum angka 2 memohon kepada Mahkamah agar menyatakan frase berlaku selama 5 tahun yang harus dimintakan pengesahannya setiap tahun dalam pasal 70 ayat 2 Undang-Undang 22 tahun 2009, Lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 96 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frase berlaku selama 5 tahun yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun tidak dimaknai berlaku selamanya dan tidak perlu dimintakan pengesahan setiap tahun. Namun pemohon sama sekali tidak menyatakan adanya pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujiannya dengan UUD 1945. Padahal untuk dapat menilai suatu pasal dan atau ayat undang-undang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, terlebih dahulu pasal dan atau ayat tersebut harus terbukti dan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu dalam petitum angka 3, pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan STNKB masa berlakunya selamanya dibuat STNKB yang baru menjadi sebagai berikut. Angka 1, nomor seri STNKB dibuat sama dengan nomor seri KTP atau NIK atau NIK KTP. Angka 2, 3, 4, 5, 6, 7 dianggap dibacakan. Demikian pula dalam petitum angka 4, pemohon juga memohon agar Mahkamah menyatakan TNKB masa berlakunya selamanya dibuat TNKB yang baru menjadi angka 1, nama pemilik untuk kendaraan pribadi dan PT atau PO untuk kendaraan niaga. Angka 2, 3, 4, 5, 6 dianggap dibacakan. Menurut Mahkamah, seluruh rumusan petitum pemohon tersebut adalah tidak jelas atau setidaknya tidak sesuai dengan kelaziman petitum dalam perkara pengujian undang-undang. Terhadap petitum ini telah dikonfirmasi kembali kepada pemohon pada saat sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 25 Mei 2023. Video risalah sidang perkara nomor 43 dan seterusnya 2023 tanggal 25 Mei 2023 halaman 7. Dan pemohon tetap pada pendiriannya. Oleh karena itu secara formal petitum yang demikian tidak sesuai dengan rumusan petitum sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf D PMK 2 2021. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku dan pemohon memiliki kedudukan hukum, namun oleh karena adanya ketidakjelasan petitum atau setidaknya petitum pemohon merupakan hal yang tidak lazim, maka menyebabkan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur atau obskur. Dengan demikian, permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang MK dan pasal 10 ayat 2 PMK 2 2021. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan pemohon lebih lanjut. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil dan hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan. Pemirsa, Breaking News TV One akan segera kembali usai jeda. Usai jeda akan dilanjutkan oleh rekan kami Yohana Gabriela. Saya Prima Alvernia pamit, terima kasih dan sampai jumpa.